Okay, welcome to another episode of Proxemics, di mana kita biasanya talk about communication, PR, public relations, advertising, media, dan every now and then kita kedatangan tamu yang oke, ya kan? Yang seru-seru, yang keren-keren, ya kan? Nah, kali ini kita kedatangan sebuah doktor, ya kan, gelar doktor ya, luar biasa. Seorang dokter ya. Luar biasa. Anyway, he's always been a good friend of ours, kita di Praxis, dan di sebelumnya juga. Please welcome to the program Algot Putranto. Luar biasa. Asik. Algot, welcome to the program. Thank you buat makasih untuk waktunya. Joining us hari ini sama gua sama Steph. Selalu seru ngobrol sama lo, so let's get into it, ya kan? Siap. Yang pertama nih buat orang-orang yang mungkin belum terlalu familiar ya dengan Algot. Kalau lu jarang baca koran gitu, mungkin lu nggak familiar. Tapi gue ceritain sedikit, lu awalnya kayak gimana, udah berapa lama jadi jurnalis gitu kan? Terus apa aja yang lu lakukan sampai sekarang nih lagi sibuk ngapain aja? Saya jadi jurnalis sejak jurnalis resmi ya. Jurnalis resmi itu sejak 2000. Ada yang gak resmi Lu sebelumnya nggak resmi, ilegal gitu ya? Ya lu ilegal. Nah, karena memang berlicense gitu ya. Karena 98 sebetulnya udah mulai nulis. Terus 99 itu Detik itu bikin program yang namanya Detik, aku lupa namanya, Detik Kampus apa-apa, dan mereka menjalin kerjasama dengan banyak kampus yang jadi wartawan kampus. Oke. Nah, laporannya waktu itu pakai ke wartel waktu itu. Tadi. Nah laporan. Baru diketik tuh di sana. Nah itu nggak ngetik, kita nelpon. Enggak, yang di sananya. Nah di sana ngetik. Ya kan, lu laporin, mereka ketik naik gitu kan. Itu 99 2000 lah, terus 2022 dapat kesempatan ke Australia. Terus terpaksa balik karena ada bom Bali. Dan terpaksa lulus 2003, 2004 saya jadi wartawan di Bisnis Indonesia. Koran yang bikin pening karena pembacanya pembaca bisnis. Gue gak ngerti sama sekali men. Pada saat itu. Terus dikasih liputan yang aneh-aneh yang gue gak paham. Dan belajar berproses ketemu Mercy tahun 2010 ya? 2012. Ketika jadi wartawan sudah mulai ya sering dapat undangan keluar, terus dapat grand liputan. Paling seru sih grand dari Jerman untuk liputan di ASEAN. Itu seru karena kita belajar banyak hal soal ASEAN. 2010 itu dapat beasiswa S2 di Paramadina. Waktu itu rektornya masih Pak Anies Baswedan. Dapatlah kita generasi pertama program ilmu komunikasi master ya. Dapat lulus, aku dapat kesempatan ke Rusia waktu itu. Rusia, nulis segala macem, lalu memutuskan untuk selesai dari Bisnis Indonesia karena ya keperluan yang lain, riset segala macem. Tapi Rusia tuh kita mesti shout out ke Om Jauhari itu ya. Waktu itu ya. Aku kenal sama Pak Jauhari Oratmangun ketika dia waktu itu masih jadi dirjen Dubes ASEAN kalau nggak salah. Berantem itu untuk pertama kalinya karena gini. Diplomat sama wartawan tuh kalau nggak akrab, informasi yang bagus nggak akan keluar. Nah, Pak Jauhari diplomat yang luar biasa, terkenal luar biasa, dan kita punya banyak experience. Dan untungnya 2012 ketemu dia waktu dia jadi dubes di Rusia. Yeah. Banyak cerita di sana, pulang dari Rusia, dan ternyata aku baru sadar kami ini rombongan wartawan yang dimanfaatkan oleh Rusia. Gitu ya. Sebelum mereka invasi ke Crimea. Jadi 2013 tuh 2014 mereka invasi ke Crimea. 2013 dengan luar biasanya mereka mengeluarkan kartun Marsha and the Bears. Jadi ketika Crimea diserang, Indonesia melihat Rusia negara yang bukan ancaman. Balik ke Bloomberg bentar, terus mulai masuk ke riset lagi. 2017 masuk ke kampus ke S3. S3 riset segala macem, akhirnya riset soal yang gak bermutu, soal balon udara, konflik masyarakat ya. Jadi
Kalau teman-teman di aliran kiri kan suka yang namanya Frankfurt School. Oke. Kan? Ada Horkheimer, ada Habermas. Nah, si Axel Honneth ini yang saya tekuni ini itu generasi berikutnya, generasi paling akhir. Aku ambil itu, kita berusaha melihat konflik yang terjadi. Jadi antara ruang publik dan ini agak susah gue nyiapin karena standar di Indonesia tuh bahasa tuh agak campur aduk ya. Gak apa-apa campur-campur dong. Jadi konsepnya konsep rekognisi. Rekognisi itu di Indonesia juga kadang-kadang ada kata-kata pengakuan, padahal sebenarnya nggak imbang itu. Kalau pengakuan artinya ada ketidakseimbangan. Tapi kalau Lu rekognisi, harus diakui kan. ada situ. Akhirnya kata rekognisi itu harusnya memang pakai tetap menggunakan rekognisi. Aku melihat public sphere versus public space. Iya, Public iya, sphere iya, itu kan lebih kayak kita nih ngobrol, Iya. ya kan? Kalau Public space space tuh ya. lokasi gitu. Ya fisik. Nah, Iya, itu yang sering physical. kita nggak sadar. Nah, aku lihat disertasiku di situ sih, pertarungan di situ. Dan itu ketika di riset pertama kali promotor dan lain-lain, mereka malah jadi mikir, oh iya ya ini ke depan bakal sering nih seperti kejadian seperti ini. Kenapa? Kalau yang aku teliti adalah balon udara, next kita sekarang udah masuk di zaman drone loh. Masih ada nggak public spare yang privat? Iya, dengan adanya drone gitu ya. Drone. Kalau kita ngomong drone, lu pernah mikir kan waktu dulu kita pernah ada ide pakai drone untuk nganter barang ke wilayah-wilayah terpencil. Sekarang udah ada. Harganya relatif murah. Bentar lagi ada taki terbang. Nah itu konfliknya bakal terjadi. Jadi itu yang aku riset dan sekarang ya ngajar. Terus kemarin 2023 dapat kesempatan ke Ukraine ya kan. Pas lagi rame-ramenya diskusi di bunker karena ada serangan udara. Dan tahun ini jalan lagi ke sana lagi. Gue pernah ngobrol sama Awi. Awi ngomong soal bencong. Oke. Kan Gue I'm intrigued where this Ya, conversation kan? is going. Kok bencong gitu kan. Terus gini, waktu itu gue ngomong, Wi, kira-kira bisa gak ya kalau misalnya bencong ini dipekerjakan ke mana? Pajak, Dirjen Pajak. Oke. Nggak, kenapa spesifik itu ya? Iya, kenapa harus- Wonderingnya. Enggak, karena waktu itu ada isu soal target pajak kita tidak terpenuhi. Oke. Ya, kan Awi ini pintar ketika sudah berasap waktu itu kan. Asik. Waktu Oke. masih naik trail. Asik. Oh, waktu masih Ya waktu masih naik trail. Kagak. belum kayaknya. Trail Kimco. Kimco, ya. Nah, waktu masih naik Kimco masih rebel ya. Asik. Penuh dengan Nah, perjuangan. Udah dong. Ngobrol. Wi, ini isunya apa yang mesti gue tulis ya? Soal apa namanya? gimana cara naikin pajak. Naikin pajak. Terus dia tahu-tahu dengan idenya yang genial setelah menghembuskan asap-asapnya. Menghisap, Dapat dia inspirasi, jebret dari langit kayaknya. Ngomongin bencong. Dia ngomong, kalau gue jadi dirjen pajak, gue sewa itu bencong-bencong. Ngapain? Iya dong. Lu sagih aja tuh ke rumah-rumah yang pada nunggak apa? Jadi tax collector ya. Asik. Kan jadi kalau lu didatengin sama debt collector kan serem-serem. Orang jadi sebel. Coba yang datang bencong, om bayar om. Dan gilanya gue tulis dan keluar di bisnis Indonesia. Kan gila kan. Luar biasa. Tapi gue memang riset. Oh ternyata di India udah melakukan itu. Gue tulis. For real? Iya. Jadi orang malu ketika didatengin sama bencong. Oh, Sama malunya. banci. Iya. Malunya Nah. thanksin ya kan. Pas itu keluar, kan gue juga waktu itu bikin salah aja. Ya dapat 1/4 halaman lah. Kan gila kan. Lumayan ya. Lumayan dong. Asik. Abi bilang, buset keluar juga nih tulisan. Luar biasa. Jadi sebetulnya kebijakan redaksional tuh nggak ada di tangan kita. Tapi at the same time itu juga nunjukin gimana PR sama jurnalis itu, public relations practitioner sama jurnalis Iya. itu kolaboratif cuy. Ya. Iya. Ya kan? Yang satu perlu memberitakan sesuatu, yang satu perlu menyampaikan message. Dan kalau lu bisa Pas. cari titik temunya, lu bisa beautiful man relationship. Sama kayak waktu misalnya lu waktu nanganin NBA Junior. Nah kan gue bisa menulis NBA Junior dari sisi bisnisnya ada, dari sisi
ekspornya bisa. Kenapa? Luar biasa ya. Kalau PR-nya pintar dan cerdas seperti Bapak Mercy dan pintar menyanyi, masuk tuh barang. Bisa tuh ya. Bisa. Jadi memang PR kalau misalnya kita ngomong PR sekarang gimana, Gut? Iya, kalau lu nggak baca dan lu nggak lebih pintar dari wartawan, nggak bisa ngasih insight ya. Cuman sekedar ngundang wartawan, bagi rilis, that's it. Yo, apa masa depan media di Indonesia nih? Maksudnya what's happening right now sama kedepannya kayak gimana gitu? Obviously kita yang kerja di PR, especially ya, kan berpartner lah dengan media untuk nyampe ke target audience. Dalam konteks ini jadinya apa nih? What's in the future gitu? Masa depannya gimana sih media? Oke, kita kalau ngomong soal masa depan industri media, mungkin kita bisa dimulai dengan yang paling ngepop ya. Mungkin Kakak Mercy bisa nonton Superman yang terbaru. Asik. Nah, ini Superman keren. James Gunn ya? James Gunn. James Gunn. Superman-nya celana dalamnya di luar lagi. Iya. Warna merah. Merah. Oke. Nggak zaman kayak apa Henry Cavill yang hitam semua gitu. Oke, di film ini sebetulnya menarik ya. Jadi James Gunn cukup berani menyajikan fakta atau cerita bahwa jarum hipodermik. Jadi teori Hypodermic needle. hypodermic needle. Bagusnya di situ. Jadi dia tetap menunjukkan bahwa peran media itu tetap kuat. Ya, menafikan teori soal prosemik. Jadi orang memproduksi yang sebetulnya sekarang terjadi. Bagaimana influencer, buzzer itu seolah-olah terlihat lebih keren daripada media, jurnalis. James Gunn cukup jeli di situ. Saya boleh katakan cukup naif ya, menyatakan bahwa film itu cukup sebetulnya bisa kita simpulkan itu masa depan media sebetulnya. Kenapa? Orang masih butuh informasi. Artinya sebetulnya media masih punya ruang untuk berkembang dan bermain. Bahwa kemudian sekarang sepertinya banyak efisiensi kita nyebutnya. Itu sebetulnya karena ya media di Indonesia terlambat. Saya tidak akan mengatakan itu terlambat. Media Indonesia kecenderungannya adalah terlalu sombong selama ini. Di 2004 2005 sebetulnya perihal media harus aware dengan tekanan yang namanya dari media online itu sudah mulai rame ya. Let's see, waktu itu ada sebuah pertemuan para bos-bos media. Waktu itu mereka mulai melihat ada kecenderungan SEO itu semakin penting waktu itu. Tapi pada kenyataannya orang waktu itu, para petinggi media melihat, orang masih lihat koran, orang masih lihat TV, orang masih baca fisik lah ya. Masih dengerin radio, itu kan biasa lah. Orang-orang Indonesia kan begitu, karena memang budaya kita tuh kan kecenderungannya tidak punya planning 20-30 tahun ke depan. Nah itu sudah diutarakan dan sudah banyak kegelisahan. Tapi para mogul media di Indonesia itu kecenderungannya yaitu selama belum ganggu gua nggak akan investasi nih. Karena waktu itu Mercy kan nggak waktu mulai ada Komunikator. komunikator. Bisa buka website. Ya. Bisa browsing internet. Bisa browsing internet. Itu sebenarnya sudah terjadi. Kegelisahan itu sudah terjadi. Lalu sudah mulai ada muncul perihal bagaimana kalau efisiensi itu dilakukan di ruang non redaksi, manajemen media. Kenapa nggak kita gabungin aja media A, B, C, manajemennya kan bisa sama. Tapi politik medianya bisa berbeda. Oke. Nah itu tidak dilakukan. Nah jadi terus menerus mulai muncul ya Mercy mulai pulang dari Amerika. Ingat nggak waktu zaman blog? Blogger. Ya kan? Blogger tahu-tahu setiap kali ada preskon yang di depan adalah Bloggers. Terus wartawan pada kayak begini. Ya saya cuma nama teman-teman. Ya gimana orang mau nganggap lu beritanya sama yang lain. Ya kan? Dan apakah sekarang terjadi? Terjadi hal yang sama. Ya kalau misalnya lu mau jualin informasi ya cari informasi yang eksklusif, yang keren, yang orang nggak punya. Nah, masalah kemudian menjadi membesar kenapa? Sekali lagi bukan hal yang baru. Nah itu kan sih udah nggak ada. Kita ada banjir media.
ada Banjir Media, ada banyak media, banyak banget, mulai dari cetak Ya itu obviously pas reformasi. Iya, pas reformasi. 98 ke atas lah. Ya 98 sampai awal 2005 lah ya, itu kan Semua orang bikin media. Semua orang bikin media. Akhirnya bubble kan, jadi meledak, dan ketika semua orang gak ada yang beli, bubar. Kondisinya sama dengan sekarang. Jadi gue misalnya sekarang banyak ini nih, banyak PHK, efisiensi. Iya. Efisiensi. Ya lu nggak perlu kaget, ini udah terjadi sebetulnya. Ini hal yang sudah kita hadapin ketika waktu pasca 98. Terus orang lupa kita pernah menghadapi yang namanya bubble.com. Ingat nggak? Yang dulu di Indonesia ada yang namanya astaga.com yang bikin orang astaga semua. Betul. Nah, terjadi sebenarnya repetisi doang historinya itu. Ya sama kayak Cyclical. iya. Ada siklusnya lah. Ya kalau kita kita dulu seneng sama Superman celana dalam merah di luar, sekarang balik lagi. Jadi nggak ada hal yang baru sebetulnya. Cuman ya memang media sekarang kaget. Kaget karena kesombongan mereka. Tunggu. Iya. Kaget ini nih kayaknya dua hal yang berbeda gitu kan. Kaget is one thing, sombong is another. Kalau sombong ini kan lu udah tahu, tapi lu ignore gitu kan. Kalau kaget kan mungkin kagetnya karena secepat ini mungkin. Ya kan dia nggak nyangka bakalan secepat ini. Betul. Tapi jadi kedepannya tuh gimana, masa depannya apa media? Paling nanti kita kan ngomong selalu equilibrium baru ya. Jadi ada titik keseimbangan ketika media yang mereka memang dibutuhkan oleh pembacanya, oleh audiensnya, mereka yang bertahan. Terus pola manajemen medianya juga pasti akan berubah karena lebih efisien. Cuman buruknya adalah, ya ini juga saya alami ketika masih menjadi buruh media ya. Ya lu diperes habis-habisan. Jika biasanya lu hanya fokus pada menulis dan edit, lu dipaksa untuk melakukan banyak hal. Bayarannya sama. Selama cara orang untuk mencari informasi belum berubah, terutama dengan kata-kata integritas, media masih diperlukan. Orang memang sekarang nyari ya, termasuk anak gua, Gen Z dan Gen Alpha. Mereka udah gak lagi nonton TV. Mereka nonton TV kalau cuman biar bokap dan nyokapnya cerewet, suara TV lebih kenceng kan gitu kan. Gak udah nonton TV lagi sebetulnya. Mereka akan selalu cek dulu di sosial media. Itu semua dilakukan. TikTok lah, Instagram, let's see what happen. Tapi pada kenyataannya, pada akhirnya mereka cari informasi dari media. Kenapa? Integritas. Dan kalau misalnya orang ngomong, media akan runtuh. Enggak. Media cuma akan mencari titik keseimbangan ketika lu efisien. Ketika lu tetap diperlukan. Dan ini juga yang aku dapetin waktu kemarin jalan ke Ukraine. Negara perang loh. Nah, media tapi kok tetap hidup. Gimana? Kayak gitu. Tapi menurut lu dengan kondisi saat ini sebagai media POV-nya nih kalau sebagai jurnalis ya, gimana caranya supaya tetap relevan di tengah berubahnya cara konsumsi media? Oke, supaya tetap relevan, ya lu harus keren. Asik. Iya dong. Keren bawaan orok gak sih keren? Keren tuh bawaan orok gak sih? Iya sih, kalau kayak gue kan emang dari lahir langsung tampan gini ya. Jadi ya rupawan. Tampan dan rupawan. Ya mau gak mau orang mesti nyari. Ya kalau lu media pengen tetap relevan ya informasi lu tetap keren. Agar lu tetap keren. Keren nih apa nih? Keren nih gimana? Keren tuh apakah data driven? Iyalah. Apakah lu harus penuh insight? Apa? Iya. 3 lah. Apa? Ya pasti, data driven itu udah pasti. Modal awal wartawan pasti data driven ya. Oke. Kita bukan, sorry to say saja, saya paling sebel kalau ada wartawan cuman jadi wartawan ngumpulin ludah. Cuman sekedar rekam orang terus jadi tulisan. Itu di tahun 2004 ketika aku jadi wartawan awal udah dimarah-marahin sama salah satu senior namanya Yosef Ardi. Dia bikin media luar biasa keren, insightful. Dan ketika lu insightful, ya lu akan terus cari orang, dibutuhin. Soal viralitas itu, aduh, siapa sih mau nyari viralitas? Kecuali media di Indonesia sekarang, yang kalau bikin berita harus sudah viral baru mereka produksi. Ini kan konyol. Nah, kalau media mau terlihat keren ya, aku akan nyebut merek, Tempo lumayan bikin tren baru. Mereka bikin pendekatan baru, soal kemudian jadi duit atau enggak, nantilah kita ada perdebatan. Tapi ketika lu bikin konten yang keren, orang akan lari ke situ. Kompas yang dulu malas-malesan investigasi, sekarang udah mulai. Ya. Dan akhirnya orang baca lagi, tetap baca.
Meskipun nih tadi pagi gue ketemu sama pemretnya Kompas pun dia juga ngeluh hal yang sama. Ini kita udah mantap nih, tahap mantap ini, makan tabungan ini. Mantap. Tapi ya ketika lu masih tetap diperlukan, orang akan nyari informasi ke media. Ya. Kemarin tuh kita sempat ngobrol. Kita inget zaman dulu. Ini nih tentang bisnis model ya, bisnis model. Zaman dulu itu kan semuanya subscription based. Ya, lu koran, ya kan? majalah. Kita inget tuh zaman dulu lu mau majalah bola itu cuy. Patungan gue kakak beradik kan. Gope dapat tuh Cenggo ya kan. Majalah apa tabloid? Tabloid bola ya kan. Udah tutup. Bubar. Ya kan? Tapi maksudnya pada saat itu tuh kita jadi mengerti bahwa untuk mendapatkan konten lu mesti bayar. Ya kan? Sedangkan kayaknya itu salah satu yang tidak berlaku sama anak-anak muda zaman sekarang. Karena lu tumbuh semuanya online dan gratis, jadinya kayak untuk subscribe sesuatu tuh something yang foreign gitu. Nah gue penasaran apakah memang masa depannya kayak Tempo sekarang kan subscription lagi. Kompas juga. Kompas.com sekarang juga udah mulai mengarahkan untuk subscription. Exactly. Tapi gue setuju dengan yang lo ngomong tadi. Pada akhirnya kalau lo ujung-ujungnya lo ngejarnya, maksudnya kalau lo targetnya uang, lo ribet cuy. Tapi kalau lo target lo bikin konten yang terbaik, lah uangnya juga ikut. Ya kan? Nah ini nih mungkin in a way nggak semua media melakukan atau tidak melakukan lah, right? Jadi ada yang beneran kita mesti ngejar partnership, uang apa namanya, tapi ada juga yang fokusnya bikin konten. Nah gue ngeliat Tempo yang terakhir ini dengan bocor halus apa dan sebagainya, apalagi udah shifting medium ya, masuk ke podcast, masuk ke YouTube, untuk menyajikan informasi gitu. Itu yang diperlukan, ya kan? Nah itu yang menarik tadi menurut gue. Gue habis cerita dari lu ke Ukraine dan negara perang dengan tetap ada media. Itu apa yang membuat mereka tuh tetap bisa exist di tengah-tengah iklim geopolitik yang begitu? Dan perang Ukraine kan udah lama ya, udah dari 2021 ya. 2022 gitu. Jadi udah lama gitu. Apakah ada tahapan awalnya mereka nggak struggle, terus akhirnya find the right formula, akhirnya bisa bertahan? Itu gimana observasi lu selama di sana? Kemarin akhirnya aku main ke TVRI-nya Ukraine, namanya Suspina. Kalau karena mereka LPP, Lembaga Penyiaran Publik, duitnya dari negara memang. Tapi bagusnya mereka adalah upgrade kualitas. Satu yang paling penting, upgrade kualitas. Jadi, sorry to say, kalau misalnya kita bandingin sama TVRI ya jauh lah ya. Sama-sama LPP cuman ya kayak gitu. Terus yang kedua, mereka punya sikap. Idealisme? Enggak, ya pasti idealisme. Mereka bisa mengkritik negaranya. Oke. Nah, bisa-bisaan. Karena mereka lembaga publik. Ya kalau kita bandingin lagi sama yang di Senayan itu ya sorry to say gitu kan. Oke. Artinya apa? Artinya marwah LPP-nya mereka terjaga. Dan orang, wah gue kalau mau lihat yang netral di LPP nih. Nah, gitu. Jadi ada kebutuhan. Nah terus gue juga ketemu namanya media, susah nyebutnya lagi. Itu jadi mereka NGO. Berasal dari TV yang dulu di zamannya pemerintahan yang lama itu di represif. Dan wartawan TV-nya pada keluar. Bikin TV satelit. Nah mereka yang mengawal reformasi di Ukraine. Ukraine waktu itu. Aku susah nyebut nama Ukraine ini kan susah semua. Nah si NGO ini bikin media ya kayak mau ngabai lah ya. Mau ngabai terus project Multatuli dan lain-lain kayak gitu di Indonesia. Tapi mereka ini mampu memberikan hal yang tidak diberikan oleh media di arus utama. Jadi orang mau gak mau harus lihat mereka. Karena ini keren nih beritanya nih. Beritanya nomor 1 nih dan lain-lain. Jadi kenapa media di Ukraine bisa bertahan? Karena mereka ya tetap aktual bagi konsumennya. Seperti balik tadi kata si Mercy. Ya ketika kualitas lu naik, rezeki lu bakal nambah. Nah itu terjadi di Ukraine. Tapi apakah ini berarti, karena ini perdebatan yang tadi sering kita bahas lah terkait kualitas dan juga viralitas dan lain-lain lah. Nah
kalau observasi gue ya, a lot of Indonesian itu memang enjoy konten-konten yang begitu. Iya, gimana wong mayoritas kita masih lulusan SMP. Nah, jadi berarti kan secara consumer behavior dan consumer habit sebagai media, sebagai influencer, sebagai perusahaan, lo juga harus mencari formula, mencari that sweet spot yang bisa connect sama orang-orang Indonesia ini gitu kan. Jadi kalau seutuhnya mau ngelihat success story-nya Ukraine dengan bisa menjaga marwahnya dan lain-lain, itu kayaknya memang something that is tricky to do juga kalau melakukan itu di tengah-tengah konsumsinya orang Indonesia memang begitu. Oke, kalau Ya, kita gue against the stream gitu loh. Nggak apa-apa. Kalau kita ngomong kayak begini, mungkin step, lu udah baca juga belum yang laporannya New York Magazine yang terbaru? Belum. Jadi di New York Magazine kemarin bikin report in-depth itu soal bagaimana media di Amerika itu sudah berubah. Algoritma Google sekarang udah berubah nih. Ya. Nah, ini yang nggak disadarin sama teman-teman di Indonesia. Algoritma Google sudah berubah. Terus artinya ketika algoritma Google sudah berubah, sistem iklan udah nggak kayak dulu lagi. Oke. Kenapa Indonesia nggak sadar? Karena kita punya yang namanya apa tuh kemarin? Yang Dewan Pers bikin publish right. Itu sudah nggak Irrelevant. irrelevant. Ngapain mereka selama ini ya kan? Udah makan duit negara, orang-orang yang dipilih cuman menang jadi salah satu pejabat aja, beberapa pejabat gitu. Tapi nothing. Kenapa? Iklan udah ngeliat dari Google. SEO itu sudah nggak berlaku sekarang. Ya. Sekarang itu experience. Jadi nanti mungkin aku bisa bagi linknya ya. Link laporannya New York Magazine. Nah, itu keren banget. Jadi pada kenyataannya SEO itu sudah nggak berlaku sebetulnya sekarang. Nah, ini yang mungkin teman-teman di Indonesia tuh sering telat tahu. Sorry to say, ini nggak cuman media yang harus paham ini. PR pun demikian. Ya. Dan yang lebih parah, dunia kampus, Mer. Banyak dosen nggak paham. Kenapa? Ya karena mereka cuma hidupnya di kampus doang. Kampus doang, baca buku, dari buku dipindahin ke mulutnya aja, lalalala. Di luar nggak paham. 2016 gue pulang dari Taiwan karena gue satu di antara 4 orang Indonesia yang diundang Facebook, ya kan, se-Asia Pasifik. Gue jelasin soal AI. Dan salah satu petinggi di kampus itu yang katanya kampus keren, nggak paham AI itu apa. Ya kan, terus sekarang dia ngomong AI. Kemana aja lu? Ya kan. AI juga lu nggak ngerti gitu kan konsep AI ya. Jadi di Indonesia ini memang paradoks ya. Kita mungkin kecepatan ngikutin di luar, pada kenyataannya di luar udah berubah. Nah, jadi kita ngikutin tapi telat gitu maksudnya. Telat sebetulnya. Jadi lu udah di ujungnya, lu baru masuk. Lu baru masuk. Kayak gitu. Kenapa kita masih kelihatan rame? Ya karena jumlah penduduk kita yang banyak. Yang sorry itu saya yang bodoh-bodoh tadi, cuma SMP doang. Lihat aja statistik berapa persen. Ya. Oke. Nah, ini kan lu barusan mention AI. Apa hubungan jurnalisme dengan AI ini? Maksudnya saat ini menurut lo hubungannya seperti apa? Kedepannya apakah akan menggantikan jurnalis? Ya kan? Atau editor at least? Oke. Ya kan? Kayak gitu-gitu. Gue ngerti konsepnya. Sekarang gue ngedraft itu misalnya pakai Gemini. Mungkin yang dihasilkan bisa lebih bagus. Jadi kan? Oke. Gue of course ada fungsi-fungsi lain yang tetap dibutuhkan. I'm just saying dalam konteks menulis ini ya specifically. Nah, kayak gimana menurut lo kalau di media saat ini? Kan kemarin juga baru ngobrol-ngobrol misalnya atau tadi, kedepannya gimana? Apakah mempengaruhi apa enggak? Oke. PR nih ya. PR jurnalis sama aja sebetulnya. Ya intinya nulis kan. Yang poinnya dalam kan konteks poinnya menulis konteksnya konteks menulis tuh sekarang istilahnya Oke. tulisan anak-anak junior PR kadang-kadang Gak usah kadang-kadang, sering udah di kampus juga sering. lah. Gitu. Ini mah kalau lu copy paste kalau lu nanya sama AI tools apapun lah, lu pakai Gemini, lu pakai ChatGPT, mungkin hasilnya bisa lebih baik gitu Iya, dengan dosen juga udah nggak penting sekarang. dengan struktur berpikirnya di kepala lu gitu kan. Iya. Ya. Oke, kalau kita ngomong AI sebetulnya nggak ada yang baru sebetulnya ya. Iya. Sekali balik lagi nggak ada yang baru. Kenapa? Dulu kita sempat ada media di Indonesia sudah nulis bantuan AI. Dulu sebelum orang ribut-ribut AI sudah ada, namanya Berita Agar, udah tutup sekarang. Terus dari Berita Agar dia berubah menjadi Lokadata nggak tahu habis itu.
Yang paling deket-deket nggak jauh dari kantor ini itu ada sebuah perusahaan, dia sudah menyiapkan AI plus distribusinya. Jadi misalnya nih, gua PT Alkut Putranto tampan sekali, gua meng-hire perusahaan ini. Gua minta elu untuk bikin rilis sama distribusinya. Dia sudah bisa. Jadi si AI-nya dia tinggal dikasih perintah promnya udah apa? Dibikin rilisnya dan sudah sangat mendekati manusia. Dan langsung distribusikan. Sudah ada. Nggak jauh kantornya dari sini. Jalan kaki pun kita bisa ke sana. Ya, jadi junior di praksis harusnya cukup khawatir itu ya. Kalau lu nggak lebih jago daripada AI ya sorry to say aja gitu kan. Nah. Tapi secara ini juga kontroversi sih, ada beberapa PR practitioner yang pro dan kontra sama AI. Ya kan, kalau kita mungkin lebih kiblatnya lebih ke embracing AI kan. Gimana nih caranya di hari-hari nih malah membantu lu untuk lebih efisien, lebih ini. Tapi ada beberapa juga yang gue notice bahwa mereka nih mengeluarkan pendapatnya terkait lu nggak bisa lah bergantung sama AI gitu. Gue nggak usah sebut siapa lah, tapi ada lah orang yang known in the industry memang ya dia nggak percaya sama AI. Udah tua kali, nggak menguasai. Udah bilang aja kayak gitu. Praktisi PR nggak mau pakai AI, udah pasti itu udah tua satu. Ya, kenapa? It's a fact, yes. It's a fact, yes ya kan. Tapi at the same time, apakah ada yang valid gitu dari pendapat bahwa harusnya lu PR jangan bergantung sama AI? Oke. Sama lah, PR jurnalis lah. Let's just say ya dua-duanya. Iya, kan dua-duanya udah tua itu, udah nggak ngikutin zaman gitu kan. AI ini alat, tools ya. Orang-orang yang takut sama AI itu orang-orang sorry to say aja satu nggak gaul. Mungkin dia masa mudanya nggak pernah nonton Terminator. Justru kebanyakan Terminator. Takut dia. Oh takut. Iya. Takut dikuasai dunia guys, dikuasai robot. Skynet ya. Skynet. Berarti mereka golongan ini kali ya. Freak. Udah freak jadi PR gitu. Gimana ceritanya itu? Oke. Gak ada masalah. AI itu cuman tools. Ya. Justru dengan AI kita bisa dengan mudah untuk data tuh kan kita abundant nih. Banyak banget. Dengan AI kita bisa dengan sederhana. Tapi kita juga harus hati-hati. Gemini terus yang lain-lain itu banyak juga ngarangnya. Yes. Banyak ngaconya. Makanya kemudian gue sebagai dosen ya gue terpaksa beberapa kali gak ngelulusin mahasiswa. Kenapa? Ini AI men. Kan gue udah bilang gue gak ada masalah lu ngerjain tugas pakai AI. Tapi ya lu baca dong. Jangan gelondongan lu kasih ke gue. Lu tahu dosen lu nih jahat gitu kan. Titik koma aja gue cek gitu kan. Nah ya lu cek. Nah PR yang bagus harusnya begitu. Yang PR senior tersebut. Senior maksudnya ya. Jangan pakai kata tua ya. Senior ya. Senior PR senior. Kalau PR senior harusnya ya dia cek. Jangan sampai kejadian ada rilis kemudian itu masih baunya bau-bau AI banget. Nah di situ kan makanya ada peran. Iya ada supervisor yang masih ya. punya mata untuk bisa bedain lah. Nah, yo ini AI banget. AI banget. Nah, harus seperti itu. Jadi kalau AI menggantikan enggak juga. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan adalah ini sumber PR tuh kan junior tuh kan selalu dari kampus nih. Nah, itu harusnya yang step tanyakan kampus lu gimana? Itu leading questions gue nih ya, kampus lu gimana? Kampus lu gimana itu kan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apa yang lu harapin dari kampus ketika kampus lu juga gak ngerti AI. AI lu gak ngerti. Kan banyak nih dosen-dosen AI apaan ya? Masih pada bingung ya. Nah ketika lu dulu diproduksi sama kampus yang dia gak paham AI, dia gak paham bagaimana menggunakan AI. Ya ngapain juga diserap sama PR. Itu kejadiannya. Sebenarnya gue mengibaratkannya tuh kalau misalnya 30 tahun lalu itu tua banget ya. 30 tahun lalu. Enggak, gue sebagai anak 17 tahun gue gak relate. Karena gue umur 20, ini 30 tahun yang gue baca-baca. Berdasarkan history. Asik. Pas lo pakai komputer, ya kan? Mulai mainstream itu kan pas beralih dari DOS, MS-DOS, lo ke Windows 95. Windows 31 ke 95. Misalnya. Itu kan yang pertama kali tuh. Wih, personal computer tuh jadi lebih user friendly, ada start button yang akhirnya itu beneran bisa membantu orang instead lo masukin prompt dulu kan.
masukin disket. Ya. Orang ini buat ngetik, ini buat main game, ganti disket. Ribet banget deh pokoknya pada zaman itu. Ya gue mengibaratkannya tuh kayak 30 tahun lalu, apakah lu mesti pakai komputer? Maybe not. Iya. Tapi yang memakai komputer pasti lu diuntungkan. Ya, kan? lebih cepat. Exactly. Ya kan? Setelah itu internet. Ya. Ya kan? The same thing. Ya. Kalau lu nggak pakai internet, apakah lu akan kayak mati? Enggak juga. Tapi lu Lama pasti aja, lebih exactly, lambat, lebih lebih lambat aja. ya sekarang fast forward hari ini ya kind of the same gue ngelihatnya. Kalau lu nggak pakai AI, will you be okay? Maybe. Tapi apakah lu bisa secanggih orang yang pakai AI? Probably not. Definitely not. Ngerti kan lo? Jadinya ya kita nih mesti ya kalau dari point of view gue ya berdamai lah dengan AI ini. Lu gimana caranya memakai AI to your advantage untuk mengerjakan hal-hal yang sehari-hari. Lu bikin lebih gesit lah melakukan sesuatu. Ngolah data gitu. Of course gini, anak-anak kecil zaman sekarang ini nih yang unfortunate. Kalau lu dari lahir langsung main AI itu juga tricky juga sih. Karena logic lu gak pernah terasah. Tapi kalau lu udah pernah mengasah logic lo, sekarang lu ngelihat AI pun kan lu mengkritisi. Ih, ini gak kayak gini nih ya. Exactly. Betul. Tapi kalau lu nggak pernah mengasah itu tuh that's where the problem lies menurut gua. Tapinya harusnya yang generasi kita ini udah lumayan aman karena kita baru sekarang inilah kena AI ya. Tapi nanti yang berikutnya nih yang gua nggak tahu lagi ya. Banyak orang sih yang udah mulai ada loh yang bilang kebanyakan pakai AI, apanya ciut. Apaan? Kan there's a research dari MIT. Serem banget. Masa dalam hitungan tahunan gitu ya, 1-2 tahun langsung, gila. Jadi ada they're doing a research intinya. Gue belum baca detail sampai the Kognitifnya whole berkurang report. gitu. Jadi yes, ada neutron otak itu yang mengecil, berkurang lah dengan penggunaan AI secara rutin. Ya, gue nggak tahu ya validitasnya gimana, yang verify siapa, apakah itu adalah propaganda untuk tidak menggunakan AI, itu everybody has their agenda ya kan. Tapi Mungkin harus intinya, diuji ulang sama Caltech kali. itu adalah Calcutta tapi bukan Calcutta Institute of Technology ya, bukan Jadi gue California. nggak tahu itu apakah itu ada agenda lain di balik itu, tapi yang penting yang pasti MIT udah ngerilis itu report itu, the recent report soal itu. Ya sama lah, orang bule kan juga takut sama micin. Mungkin yang sering orang lupa itu kalau jurnalis jurnalis PR, apalagi PR ya, saya sering banget kalau di kelas tuh. Mereka selalu berpikir kalau jadi PR lebih gampang daripada jurnalis. Gue bilang lu salah semuanya. Kalau lu jadi PR, kerja lu 2 kali lipat lebih baik daripada jurnalis. Jurnalis belum tahu beritanya, lu sudah harus nyiapin konsep. Yang kedua nih acara. Jurnalis belum datang, lu udah sejam atau 2 jam sebelumnya udah datang. Jurnalis makan, lu sudah harus nyiapin itu. Ngomong ke mereka. Jurnalis pulang, lu harus tracking, harus monitoring dan lain-lain. Kerja PR itu lebih berat daripada jurnalis. Nah, dan kalau PR harusnya lebih seneng ketika jurnalisnya bodoh-bodoh. Gitu ya. Kenapa begitu? Lah iyalah, informasi kita aman. Jurnalis Nggak nggak diutak-atik ya? Nggak diutak-atik. Nggak dikritisi. Nggak dikritisi. Yang paling jelek itu kan lu udah dapet jurnalis, skeptis lagi. Terus punya pengetahuan, ganteng lagi kayak gue. Gila. Tapi ya ngomongin soal jurnalis nih, gue nggak menyamaratakan semua jurnalis Indonesia ya kan. Tapi dengan gue pernah megang beberapa market dan gue punya perbandingan gitu. Ketika gue mau press con gue nggak tahu apakah karena gue orang Indonesia dan gue merasa lebih mudah memanage wartawan Indonesia. Tapi prakteknya pada saat lu ada media event di Vietnam sama di Thailand tuh lu tegang guys. Karena the way they ask questions, pertanyaan yang ditanya, yes, sharp. Lu nggak jawab, ditanya lagi, diputar lagi sampai lu menjawab gitu. Jadi ya jadi PR di negara lain kayaknya lebih berat lagi dari PR Indonesia sih kalau ngomongin soal Emang itu. benar. Karena wartawan di luar tradisi untuk riset, baca dan lain-lain masih kuat. Ya. Dan kemarin ketika gue ke Ukraine, gue berantem sama PR yang undang gue. Ngirim jadwal acara pagi. Kapan gue risetnya? Ya kan? Terus kalau lu ngasih barang ini nggak relate sama Indonesia. Ya kan? Sampai gue ngajarin terus sampai berantem dia bilang, dia punya pengalaman 17. Gue baru 17 tahun, gue udah lebih dari 20 tahun, gue bilang gitu dong. Aduh, umur nih Iya kayaknya. dong, kan kalau lu ngebandingin ya jangan kayak gitu. Terus karena pembaca Indonesia, bukan membaca Ukraine. Kan lu perlu mengkomunikasikan hal di Ukraine untuk membaca Indonesia. Sampai gue jelasin. Tapi gue pengalaman gue ya lu di Amerika.
beda gitu. Nggak nyambung gitu. Nggak Geographically nyambung. udah gak nyambung tuh. Iya, Kok makanya. cultural nuance-nya jangan Nah. udah beda, semua udah beda. Nah itu yang sering kali teman-teman di Indonesia itu nggak sadar. Dipikirnya kalau lu udah baca Walter Lippmann, terus baca karya siapa lagi yang wartawan tenar di Amerika itu. Terus lu bisa terapin di Indonesia, ya please man, lu hidup di Indonesia. Mereka makannya salad, kita makannya ketoprak. Gitu kan? Salad. Udah beda gitu. Jadi kadang-kadang memang teman-teman wartawan kita tuh atau PR ya, sorry to say, nggak sadar lu ada di Indonesia gitu loh. Dan Kan itulah that's what they're saying, right? Think Think globally. globally, Think globally, act act locally. locally, Lu iya. boleh lah, lu sekolah di mana, lu bacanya konsumsi lu media lu apa segala macam, tapi ya lu tetap harus take into account all of those things Iya. yang di Indonesia. Iya. Di mana lu tanah berpijak, lu langit dijunjung gitu kan katanya. Biar nggak jadi kejadian ini Chromebook di kementerian lucu itu. Kita dari tadi banyak fokusnya tuh di tulisan. Oke. Sedangkan semakin kesini, media consumption behavior itu semakin Video. jauh dari tulisan. Ya ke video. Video. Dari teks zaman Twitter dulu Nah, lompat ke foto, Foto. Instagram, ya kan? Tiba-tiba sekarang modelannya video, baik itu ya semuanya ada videonya lah. Tapi short video terutama, kayak orang-orang tuh banyak bikin berita tuh dalam bentuk video, gitu. Oke. Nah, Bahkan termasuk AI kan suaranya. exactly. Nah, yang AI ini kan kadang-kadang banyak yang salah juga, kayak banyak misinformation, makin gampang Ya, gitu. ya. Gimana itu ya? Menurut lo apakah kedepannya akan semakin banyak? Apa justru orang semakin aware dan hal-hal seperti itu tuh yang misleading, yang sensasional malah hilang? Oke, gua akan jawab dengan gue ngelihat diri gue sendiri ya. Gua tetap punya harapan besar ini pada gen alpha. Gen X pasti nggak suka sama gen baby boomer, Oke, generasi sebelumnya. generasi sebelumnya. Gen milenial kalian pasti Betul, bete Gen sama X. generasi X. Gen Z yang kita bilang, wah konsumsinya begini. Bete ya milenial. Bete sama milenial. Alpha, ya gue ngeliat anak gue sendiri yang cewek. Itu anak kebalikan dari Gen Z. Oh ya? Iya. Nah anak lu kan alpha nih. Ntar lu bakal lihat. Kebalikannya tuh gimana? Mereka senang baca sekarang. Baca fisik. Oke. Mereka sudah gak suka sama namanya sosial media. Lu boleh suka boleh enggak. Ini gen alpha dan gue kaget. Anak lu doang atau lu jangan konklusi lu dari satu. Banyak. Mengeneralisir. Ini gua bakal mengeneralisir gen alpha yang sekolahnya nggak manfaatin sekolah negeri lah ya. Sorry to say. Oke. Please lah ya. Kita Siap, kan siap, nggak siap, masuk siap. generasi menengah yang nanggung gitu ya. Siap menengah ke Lu atas. ngaku kaya, ngaku makmur tapi sekolahin anak di sekolah negeri itu kan malu-maluin. Tapi kenapa? Ada apa dengan sekolah negeri sih Algot? Ada sekolah negeri yang memang sekolah unggulan. Mana? Mana? Karena kita harus jujur. Sekolah negeri kalau bagus, gue akan masukin sekolah anak gue ke sekolah negeri. Kampus pun demikian. Sorry itu saya aja nih ya. Kampus negeri nih, UGM itu kan, UI itu. Kerennya apa sekarang? Orang udah ada jalur mandiri. Udah nggak seprestigious dulu. Udah nggak gitu ya. seprestigious Eksklusif dulu. Kalau dulu kami masuk ke sekolah PTN karena kami kere. Bokap gue nggak mau ngasih duit, jadi gue harus nyari kampus yang bagus dan murah. Jadi lo kuliah di mana, God? Wih, gue nggak kuliah men, gue liburan. Asik. Mana ada orang kuliah di Bali? Udayana ya. Yoi, Hah? Kuliah dari Denpasar ke kampus atas lewatin Kute. Oke. Siapa juga mau siap. Nggak nyampe-nyampe tuh. Gak ya? nyampe lah. Baru nyebrang, man. Oke. Balik. Soal tadi Gen Alpha. Gen Alpha ya. Ya. Gen Alpha tuh beda dengan Gen Z yang kita lihat nggak mau baca koran, nggak mau fisik ya, nggak mau lihat fisik, terus main sosial media mulu. Gen Alpha kecenderungannya sekarang seperti itu. Dan kita sering lupa Gen Z itu sekarang udah banyak yang punya anak. Buset. Loh, Iya. Gen Z sekarang umur berapa? Anak punya anak. Anak kecil punya anak kecil. Rangga misalnya. Rangga Udah- dari udah zaman 3 deh anaknya. Rangga zaman ciuman nama cinta aja udah bikin heboh waktu kita masih kuliah kan. Sekarang Rangga nggak kawin-kawin. Cintanya udah kawin mulu.
Ya udah berubah. Ini kita lupa ada Gen Alpha ini sekarang. Dan Gen Alpha ini kayak berkebalikan dengan Gen Z. Oke. Gua ngomongin, gue ngomong ini ke teman-teman, ke kawan-kawan lah ya. Ini memang apa kayak apa anak gue yang anomali ya? Makanya gue bilang apakah Makanya. anak lu doang apa gimana nih? Oh enggak kok, anak gue juga kayak gitu. Gen Alpha nih emang rada ajaib sekarang. Dia musiknya juga kayak musik-musik zaman kita dulu denger. Tahun 80-an, tahun 70-an sampai. Nih Gen Alpha emang kayak begini tuh gimana sih terus? Gue agak ke-trigger karena lu ngomong tahun 80-an, tahun anak lagu-lagu tahun 80 70-an. Karena beberapa bulan lalu tuh gue ke konser. Gue ke konser yang gue yakin lah konser itu yang tahu hanyalah generasi milenial atau X atau bahkan baby boomer ya. Air Supply. Wisi men, Air Supply man. I feel like gue tua juga ya gitu kan. Air Supply itu tuh ada Air Supply, ada Rick Price. Buset, Rick Price. Kakek-kakek sama Michael Learns to Rock. Itu kan itu generasi-generasi itu kan. Buset, Michael belajar rock. Iya. Buset. Tapi sebelah gue itu ada orang yang gue nggak tahu di umur berapa, cuma kelihatan bentuknya tuh kayak Rangga, kayak Chris lah. Buset. Terus yang Emang mereka berdua itu waktu itu. Jangan mereka. yang mengejutkan buat gue, they know Everything. they know everything. The They lyrics, sing, word they by sing word. along word by word to every popular song. Terus gue kayak, wait, nih anak kok old soul banget gitu. Makanya kan. Apakah mereka generasi alpha? Mungkin. Gue pernah ketemu anak Gen Alpha. Musik kedengeran apa coba? Tools. Gila. Sadis Di ya. generasi kami berdua nih ya. Tools Iya. itu orang yang dengerin anjir siapa? Udah nih? aneh gitu Udah kan. aneh. Sekarang lebih aneh lagi. Iya. Kayak they going backward. Iya, makanya. Now that you say it, I'm like, gue pernah cerita sama lu kan yang gue nonton sebelah gue anak muda, bener-bener anak muda yang gue yakin tuh paling not even 20 lah. Makanya Nyanyi lagu Air Supply. Apa gara-gara dengerin Weh. bapaknya? enggak loh, mereka nyari sendiri. Ya sekarang bisa aja sih. Tapi itu tuh lagi-lagi ya. Interesting. Gen Alpha nih harus kita pikirin juga. Dan jadi maksud gue gini, ketika nih kita khawatir ya, wah ini akhir hidup media nih. Masih ada Gen Alpha, Gen Z tuh udah bentar lagi udah gak ngurusin media lagi. Kenapa? Mereka udah sibuk beranak pinak. Beranak pinak, sekolahin anak, ke posyandu gitu kan. Mosnya. Ngukur berat anak, tinggi anak gitu kan. Tapi sekarang udah ada Gen Alpha nih. Dan anak gue aja udah mau masuk SMA. Udah gak mau tuh gue bilang, masuk Undip ya. Undip apaan? Anak gue yang Gen Z, kamu mau gak ke UGM? Apaan sih UGM? Undip tuh yang di mana? Padahal deket rumah kan. Gak mau ITB? Bapak ini ITB. Habibie aja gak mau ITB. Asik. Jadi apa yang dia mau? Ya kayak Habibie lah ke sono. Ini IKJ jadinya. Asik. Ramstein. Ya kayak gitu. Jadi di tengah kita ngelihat kondisi sekarang, kita harus lihat ya ada sesuatu lain yang Ke depan jadi lah, ke depan ada lah. harapan lagi sebenarnya. Long term hope. Sebenarnya bukan long term ya. Ya kalau gue bilang anak gue aja udah medium term. Ya sebenarnya cepet kok. Dan itu repetisi sejarah tuh selalu terjadi. Ya kayak celana dalam Superman. Yang sebelumnya di dalam sekarang balik lagi keluar. Ya kayak fashion lah, lu balik Iya. lagi like sekali dalam 20 tahun dia muter aja yang Siklus. siklus is just go back ke tren tahun 40-an, dia muter-muter aja. Iya. Menurut gua tantangan buat anak-anak zaman sekarang itu the younger ones ya yang mau ke PR gitu. Apalagi kita masih Iya. iya sih udah bergerak, udah ada perubahan tapi tetap yang berbasis teks nih masih banyak cuy. Iya. Ya kan? Permasalahannya mereka natively udah nggak mengkonsumsi. Ya. Lu udah nggak baca website gitu, right? Jadinya perumpamaan yang sering gue pakai saat ini, lu bayangin kalau misalnya lu disuruh jadi koki lah, kan? Klien lu minta lu masak sesuatu, masakan Itali apa-apa. Ya. Oke, klien A sukanya, tolong bikinin masakan Itali. Gimana lu mau bikin tuh masakan kalau lu makan aja nggak pernah? Ya. Lu baca nggak pernah cuy, lu nggak pernah baca berita, lu nggak pernah bandingin gitu. Oke, ada media bisnis banyak ya. Bedanya apa gitu kan? Restoran Itali banyak. Oke, restoran yang A kayak gimana rasanya, B kayak gimana. Kalau lu nggak pernah makan, lu gimana mau bisa masak cuy? Lu udah makan sebanyak itu aja, masaknya perlu latihan. Kalau lu udah nggak pernah makan, dan sekarang tuh unfortunately ada Google, ada AI, itu mereka bisa kasih resep. Ya kan?
ini cara buat spaghetti carbonara misalnya, lu bisa. Tapi kalau lu nggak pernah Sense makan cuy, nggak ada. Ya. lu nggak pernah makan, lu jadi telur diiniin, oke, jadi lu makan, lu nggak tahu cuy Ya, enak apa enggak, karena lu nggak pernah konsumsi. Nah jadinya ya buat anak-anak PR yang baru-baru gitu-gitu, ya lu mesti makan tuh barang, lu mesti baca, lu mesti bisa kritisi yang mana yang bagus, bedanya apa dari media A ke B ke C ke D. Terus kalau di convert jadi video mestinya kayak gimana, podcast, audio, whatever lah. Tapi yang pasti lu basisnya tuh lu tetap harus konsumsi sebelum lu bisa masak. Ya kan? Lu lupakan masak kalau lu nggak pernah makan. Ya. Itu aja sih. Itu gue sepakat sih. Apa 3 karakteristik yang lu paling cari? Kalau mereka punya 3 itu, gue bisa kerja nih sama dia nih. Gak bau. Lu jangan main fisik gitu dong, Go. Itu penting loh. Gitu penting ya. ini. Harus wangi lah, harus wangi. Ya minimal bersih lah. Bersih, jadinya bersih. lu menghargai kebersihan tuh. Oh iya dong, kan kita dari zaman Pak Harto udah diajarin bersih gitu kan, kuku lu tiap Senin kan dicek kuku lu kan. Bener lagi zaman dulu sekolah. Kalau masuk kelas Kuku kan, maksudnya ya bersih lah, satu bersih. Terus nggak ngerti kan? Nggak relate kan? nggak relate. Asik. 2. Yang kedua, kalau bersih ini artinya ya looks-nya bagus lah, bukan kemudian cantik, baheno, enggak. Gue cuma butuh orang yang enak dilihat, bersih gitu. 1. Baik cowok atau cewek? Baik cowok, cewek, separuh cowok, separuh cewek. Nah terserah. Jadi-jadian pokoknya Jadi bersih. terserah. Yang penting looknya bener lah gitu. Looknya bener, nggak bau. Profesional in a way Professional lah. in a way. Iya. Yang kedua, lu pinter. Banyak PR cakep, body oke, Asik. ya kan? Baju kayak kurang bahan. Oke. Lu PR di mana nih? Ada. Tapi lu ngomong Tanpa aja harus nyambung. mention Tanpa harus namanya. mention, ya. Ada lah pokoknya. Ada lah ya. Oke. Tapi Pokoknya looknya udah profesional lah, udah Oke. joss banget. Tapi lu nggak pinter, hmm. ya kan? Pinter kenapa penting? Wartawan juga banyak yang goblok, gue juga goblok gitu kan. Asik. Kadang-kadang gue, karena gini, wartawan Lu itu jangan merendah untuk meninggi gitu dong, Go. enggak maksud gini, ketika lu wartawan disuruh di penugasan, nggak semua kita ngerti itu barang apa mesti kita tulis. Nah, PR harus bisa Perannya ngasih. PR menjembatani. Ya, itu. Terus yang ketiga, sabar. Sabar dalam artian lu tau lah bagaimana memanusiakan wartawan. Ya. Ya, nggak cuman dari rilis lu yang let's say paling sederhana nih. Lu udah tahu wartawan sekarang kalau nulis berita di HP langsung, gadget. Langsung. Lu kirim PDF. Susah Kayak gitu-gitulah, simple things like teknis that lah, ya. yang kayak gitu-gitu. Terus gambar, foto lu kirim yang bener, resolusinya, ada captionnya bener. Itu memudahkan jurnalis. Itu udah yang paling sederhana tuh. Nah, kalau sudah pinter seperti ini ya biasanya enak buat berteman. Tapi yang paling penting ini berarti over dari 3 ya. Ya lu berteman. Tapi jangan kemudian lu karena ada berita terus lu berharap wah berita lu harus bagus-bagus, enggak juga. Ya karena wartawan juga punya profesionalisme sendiri. Itu sih. Kasus paling gak jelas lah di saat lu berurusan dengan orang PR. Tanpa harus mention orangnya atau agensinya lah. Apa yang paling wow ini udah gak jelas banget nih. Mistik banget nih. Industrinya aja. Industrinya otomotif. Oke. Industri otomotif lu ngundang kita wartawan luar kota. Luar kota. Dan lu gak ngasih tahu kita tuh di sana ngapain. Alhasil kita terpaksa tidur di tenda di pinggir pantai. Tenda yang kita dirikan sendiri ya kan. Tapi emang plannya ngapain? Plannya ngapain? Ya test drive. Bro masa Oke. kagak Kenapa dikasih nggak hotel, kasih cuy? hotel? Iya. Sampai nenda. Ya gue gak ngerti makanya lu kan nanya tadi kan. Iya paling gak jelas lah ini. Ini mobil emang sih. Ini mobil off road. Oke. Tapi biar dapat sensasi off-road. Persoalannya lu gak ngasih tahu. Konteksnya gimana? Iya. Apa? Ngapain? Waktu itu musimnya musim hujan. Terus lu nyuruh kita bikin tenda gitu kan. Gue gak ada masalah, gue anak gunung gitu kan. Persoalannya tenda lu bikin di pantai. Itu kayak di oven gitu kan. Ini terjadi tahun berapa nih?
Tahun berapa ya? Lu belum balik dari Amerika lah, dia belum balik. Oh, dari Amerika. 2000-an awal. Ya 2000 Tengah-tengah awal. Ya 6 2000. Kan gue juga anjrit nih orang. Nah, nggak jelas. So nggak jelas, setuju gue. Tapi bahwa kemudian gue profesional. Oke. Gue tetap gue kerjain itu tulisan. Tapi gue protes sama tuh PR. Lu besok-besok ngomong dong kalau misalnya mau apa kayak. Jadi kita juga persiapan. Gue gak ada masalah. Gue pernah nih harus tahu-tahu turun ke daerah bencana alam. Ya gue prepare. Karena wartawan kan harusnya prepare ya. Ini kan gue kagak prepare. Autan kagak bawa. Jadi Kipas nggak bawa. bukan gak ada masalah. Kan gue bisa buka baik. Persoalannya gue gak bawa autan. Gue dimakannya nyamuk gitu di pinggir laut. Lo masih ketemu orang itu apa enggak sampai sekarang? Masih ada jadi ya? Masih di industri. Tapi memang gara-gara itu dia jadi lebih paham. Karena yang lain cuman gue ngomong aja langsung. Shout out aja langsung. Oke. Black lu jadi PR gue gituin. Ada lagi? Lah kemarin gue ke Ukraine. Oh ya yang itu. Bayangin aja Mer. Kalau lu kan memang udah tua, udah punya penyakit punggung ya. Asik. Nih bayangin. Gue dari Jakarta sampai Polandia. Kan artinya udah dari Jakarta, Doha, Polandia dong. Itu udah berapa jam? 18 lah, 16, 18 lah. Let's say. Di Polandia itu kita gak nginep. Langsung naik bis. Berapa jam? Sampai ke Kiev. Berapa jam Polandia ke Ntar dulu. Oh belum. Tunggu ini Warsaw. Dari Warsaw ke Kiev. Bisnya, lu pernah naik bis yang antar kota, antar provinsi di Indonesia gak? Yang AC-nya panas. Enggak sih kebetulan nih. Nah, itu akhirnya kemarin gue pertama kali naik itu tuh. Ini gue suruh liputan konflik beneran nih. Lu berapa orang? 4. Anak Alif gak bisa minum air soda. Nggak bisa dalam konteks? Dia gak bisa minum air pakai soda. Apa? Sparkling water gak bisa. Aduh gue gak bisa minum. Akhirnya gak bisa minum dia selama perjalanan. Karena cuma ada sparkling water. Ya balik lagi persiapan. Karena gue selalu bawa air putih. Di ini nih barang ini. Udah panas. Dia gak bisa. Nggak bisa minum. Teman narasi. Produser ini. Wasir men. Waduh. Jadi dari Jakarta sampai Warsaw udah sampai nongkeng-nongkeng. Waduh. Oh no. Gue bilang. Yang lain bawa bantal leher. Lu bawa Iya nih mas, lalala, udah dong perjalanan. Di perjalanan, gue juga goblok. Mungkin kita yang goblok, gue menyalahin diri kita sendiri kan. Kita nggak bawa duit lokal. Gue cuman punya duit zloty itu mata uang Poland, euro sama dolar. Masalah ini, punya duit, tapi nggak punya duit lokal. Kenapa? Tiap kali pipis harus bayar. Yang gue sebelnya gini loh, lu PR kenapa gak ngomong kita gitu loh. Nggak mengingatkan Nggak gitu. Dan waktu kita mau berangkat ke sono yang dikasih duit zloty. Gue nyampe di Warsaw dijemput makan. Oke. Kan ini orang ada nih PR ini. Ngapain lu nggak ngasih tahu kalau lu masuk ke Pas lagi di situ. Pas lagi di Warsaw. Oke. Konteksnya itu oke. Kan Gue pikir lu nggak ketemu sampai nanti di Kiev. Yes. agak. Kiev ya? Bukan Kiev. Bukan Kiev. Kiev itu Rusia punya. Kiev. Oke, Kiev. Udah dong, akhirnya kita dari Warsaw sampai ke Kiev nggak pipis. Berapa jam pertanyaan gua God dari tadi? Oke, berapa jam ya? Jawab dulu. Oke, Jadi dari Jakarta. Jawab Berapa dulu jam? pertanyaan gua. Total perjalanan kami 30 jam. Wih. Sampai ke Kiev. Ya sama tadi yang gue cerita bahwa mereka nggak paham konteks yang mau lu beritain tuh apa. Kan kita sebel. Lu ngasih press kit lu nggak konteksnya nggak ke Indonesia. Itu kan jadi menyulitkan kita buat nulis. Nah itu loh yang jadi masalah. Artinya ya dia kurang pintar. Itu jadi masalah. Oke. Let's go see some pictures. Asik. Ini kita Gue di Warsaw nih. Warsaw. Ya, Warsaw. Oke. Ini berarti pas baru mendarat. Yoi. Oke. Ya kita nggak perlu ngobrolin lah. Coba yang sampai Nah ini di Kiev. Hari pertama. Kiev. Oke. Di Kiev itu yang konyol. Katanya kita kan bangsa besar. Kita nggak ada restoran di sana. Restoran Indonesia nggak ada. Ya bro. Lu tapi aneh juga ngapain lu nyari restoran Indonesia sih? No. Kalau lu mau pengen memperkenalkan Indonesia. Oh iya. Gua ngerti. Dari makanan. Dari makanan. Food diplomacy. Iya, Yeah. food diplomacy. Gastro diplomacy. Diplomasi. Kayak orang kenal Thailand karena makanan Thailand di seluruh dunia. Ya. Ini kota Irping.
Irpin itu kota kayak Bekasi lah. Jadi kota terakhir sebelum si Rusia itu masuk ke Suburbnya ya, Kiev. Jadi itu sempat dikuasain sama Rusia, terus akhirnya bisa dipukul mundur. Nah ini jembatan yang sampai sekarang dipertahankan tidak dibangun. Karena Sengaja jembatan nggak diputus, dibangun. ya. Kalau Itu nggak di lu bisa belakang aku masuk. ada truk, masih ada truk bangkai truk di situ. Oke. Nah ini gambirnya Kiev lah. Gambirnya Kiev. Nggak tahu lu namanya. Susah ya nyebutnya, susah ya. Wah gitulah pokoknya. Oke, lanjut. Itu dia underground hampir 200 meter lah. 150 meter lah di bawah tanah. Oke. Nah, ya bukan gambir, berarti apa? Oke, MRT lah. Nah, gitu. MRT. Itu udah dibangun dari zaman Uni Soviet dan kalau ada serangan udara orang-orang pasti ngumpet di situ. Oke. Oke, nah ini, Apa ini? Gua ikut Terakhir lah. upacara Hari Kesaktian Pancasila men. Setelah 20 tahun gua pernah ikut upacara. Lu disuruh ikut upacara gak sih? Wih ada fotonya gua. Wih, upacaranya begitu lagi. Upacara. Upacara di luar dong bro. Di dalam. Kenapa harus di dalam? Di luar belum dipotongin rumputnya. Panas men di sana men. Kalau lagi summer 30 lebih. Garing udah mulai loh. panas ya. Iya asik. Terus tuh bule-bule kenapa ikutan nih? Itu bule yang menikah sama orang Indonesia dan ini staf lokal. Oh, local staffnya jadi dia dipekerjakan sebagai staff lokal karena kawin sama Kita orang harus bangga sama KBRI kita karena kita punya tuh logo. iyalah. Luar biasa. Setelah 20 tahun gak pernah ikut upacara. Tegang dia, tegang. Iyalah. Luar biasa. Oke. Begitu kurang lebih perjalanan ya. Ini gue mau ngajar muka gue Karena muka diakalin lu beda pakai gitu. AI gitu kan. Nah ini ngajar di kampus Nakim. Maksudnya apa sih tuh God, konsepnya lu diakal pakai AI itu buat apa? Gue gak ngerti. Pertama malah muka gue bukan muka gue malah. Coba-coba kembali lagi ke depan. Itu kan AI. Makanya Impact muka- culture on international relation was it? Nakim itu kampus yang persis di atas gereja ortodoks di sana yang jadi rebutan sekarang. Jadi Gerejanya jadi rebutan. jadi kalau di Indonesia gereja dibubar-bubarin gitu kan, ada orang sembahyang digangguin, di sono lagi rebutan. Nah, jadi gereja ortodoks Rusia lawan gereja ortodoks Ukraine. Lagi rebutan itu. Berantem. Oke. Nah, ini di kampusnya, di Nakim. Kita boleh bangga karena Zelensky ya. karena Indonesia ini cuma terkenal Balinya aja sampai sekarang gitu kan. Masih ya terkenalnya hanya Balinya doang. Terus mereka sadar bahwa Indonesia tuh ada di Pasifik gitu kan. Jadi ya gue tetap mesti ngajarin. Bali. Mereka tahu Bali nggak tahu Indonesia tahu nggak? Oh iya negara di Pasifik. Gue mesti ngomongin ya. Ini Luar biasa. ngomong di sana lah. Oke. Sama orang-orang itu berfoto. Mantap. Apa buku lu? Jadi lu nulis buku. Bukunya tentang apa? Perjalanan gue di sana. Jadi itu buku buku kecelakaan ya. Jadi seri tulisan 10 tulisan plus catatan terakhir bos kita, "God jadiin buku." Hah? Cuman 10 tulisan, Kang. Gak apa-apa. Yang penting jadi buku dulu. Oke, siap. Oke. Kapan? Apa udah terbit? Udah terbit, udah mulai. Tadi aku antar ke beberapa udah aku kirim ke Ukraine. Nah, itu. Senja di Ukraina. Wih. Itu covernya itu gedung yang dihajar sama drone. Ya. Oke. Nah, Drone attack. kita mungkin lihatnya, waduh menyedihkan ya. Enggak, biasa aja. Kenapa? Karena seberangnya itu ada. Oke. Jadi kalau kita Kenapa lu ngomong, nggak foto yang itu? karena Senja di Ukraina. gelap soalnya. Oh gelap. Oke. Oke. Jadi itu anak-anak kecil umur 18-17 mereka bantu untuk angkut-angkut segala macem. Kalau kita bilang Kiev itu aman, ya aman, tapi juga nggak aman. Kiev kondisi normal, ya normal tapi nggak normal. Kenapa? Karena masih ada jam malam. Pas Idul Adha itu kalau nggak salah malah pusat UMKM di sana yang kena rudal. Rumah sakit anak juga ada yang kena. Jadi kalau misalnya kita ngomong normal, nggak normal Nggak juga. normal ya. Tapi kalau dibilang nggak normal, normal-normal aja. Mereka masih bisa jalan-jalan. Kehidupan malam juga Masih hidup, masih masih ada. hidup ya kan. Moga-moga buku ini lagi proses untuk translate ke bahasa Ukraine. Oke. Cetak berapa banyak? Dikit. Nanti paling ya lempar
e-book aja, siapa sih juga yang masih mau Iya, buang fisik. iya. Tapi ada lah Gen Alpha. Tadi kan lu bilang Gen Alpha. Minimal anak gue tahu lah, bokapnya bisa Yang beneran. buku. Legit. Legit. Nggak cuma e-book. Jadi gue ngajar di 4 kampus ini, kotanya nggak cuma di Kiev. Jadi Kiev, Nizhyn sama Ostrov. Itu kayak 3 kota besarnya lah. 3 kota besar. Kampus di sana, sorry itu sih nggak ada yang di bawah umur 100 tahun. Jadi di atas 100 tahun semua. Kampus yang paling mengagetkan Ostrov 400 tahun. Buset, kayak apa itu gedungnya? Klasik gitulah. Mereka punya. Kayak European. Iya, karena mereka menyatu sama gereja, terus di bawahnya juga ada tempat nyimpen mayat sementara. Ya, ini Ekstrem memang juga ya. ya, terus kalau Nizhyn tuh keren kenapa? Karena itu kota itu hanya 30 kilo dari perbatasan. Salah satu koleksi yang bikin gue kaget, mereka ada satu pelaut. Itu pelaut tahun 1000 sekian sudah pernah ke Indonesia. Zaman Kerajaan Banten. Dan petanya ada. Nama orangnya susah disebutin, tapi yang pasti susah orang-orang nama Ukraine. Tapi dia ini orang yang riset di daerah Hawaii kalau nggak salah. Ada hewan penguin apa pakai nama dia. Pulau juga ada nama dia. Nah, jadi memang perjalanannya lumayan. Terus ada satu juga kafe yang dia naruh plakat Chairil Anwar. Chairil Anwar. Ya, Chairil Anwar di sana. Writer. Terus Chairil Anwar ini juga ada satu lagi plakatnya di puncak gunung di mana gitu, tapi di Ukraine. Mereka capek-capek untuk bawa plakat itu ke atas Very gunung. interesting. Jadi Dapat dari mana? Poet deh. Puisi kan? Puisi apa? tapi gini, mereka merasa puisi-puisi si Chairil Anwar ini mewakili lah semangat Struggle. perjuangan. Struggle. Nah itu terus 2 kampus di Kiev ya, Nakim sama satu lagi Kiev Mohila. Kiev Mohila ini kampusnya tidak di bawah presiden, tapi di bawah Perdana Menteri. Pada intinya ya kita 2 bangsa yang berteman lama tapi saling melupakan gitu aja sih. Saling melupakan. Iya. Tapi pesan utama yang lo mau sampaikan dari buku ini apa sih? Ya bahwa sebetulnya kita punya banyak, sorry to say saja, kita tuh berhutang. Tanpa orang Ukraine nggak ada orang di dunia ini mau membahas kemerdekaan Indonesia di PBB. Masa? Iya. Jadi namanya Manulinski. Manulinski itu bikin surat waktu itu. Ya. Bikin surat ke PBB supaya ini ada Indonesia nih merdeka, lu mesti ngebahas ini. Tanpa surat dia nggak ada kedaulatan di Indonesia. Orang di dunia nggak ada yang perhatiin. Pada saat itu. Pada saat itu ya. Kalau nggak ada, makanya kan kalau nggak ada Manulinski nggak ada Indonesia dong sekarang. Nah kalau sekarang buat yang baru mulai jadi jurnalis, kalau misalnya mereka beneran serius pengen jadi jurnalis, pengen berkarir panjang, apa 3 tips yang menurut lo mereka harus lakukan untuk bisa berkarir di media, terutama di Indonesia lah? Wartawan ya. 1, siap-siap sakit jiwa. Oke, kenapa? Pressure-nya tinggi karena harus sempurna. Yang namanya sempurna kan lu harus datang lebih awal, lu pulang paling belakangan. Lu harus siap riset, lu harus cepat kerja lu. Ya, jadi ya lu siap sakit, siap gila lah ya. Yang kedua, sabar. Oke. Nggak ada jurnalis senior, junior tuh nggak ada. Yang ada jurnalis tua sama muda udah gitu aja. Ya, jurnalis tua tuh nggak ada. Kenapa ya? Karena memang dia terus bekerja. Jadi hitungannya senior. Itu jurnalis yang terus mau belajar dan siap. Nggak ada jurnalis beruntung, yang ada jurnalis siap. Jadi waktu itu saya ada telepon masuk, Mas bisa nggak besok hadir waktu tanda tangan Obama dengan Boeing? Obama bakal menyaksikan. Jam 5 pagi kita harus sudah siap, jam 6 udah harus udah di depan. Udah dong kita datang segala macam, jas segala macam rapi, gue datang, diperiksa manusia, diperiksa anjing, diperiksa detektor segala macam, udah selesai, masuk ke ruangan. Masuk ke ruangan, gue udah bilang nih, gue nggak bakal bisa ngambil gambar nih. Kenapa? Lensa gue pendek. Aduh, gue mesti nyari sesuatu yang lain nih. Alhamdulillah, Obama kekunci. Jadi dia kan ini ruangan nih, ruangan, dia lewat samping dong.
Kriteria kunci. Announcernya kan bilang President of United States lalalala. Obama udah jalan nih bayangan tuk kekunci nggak bisa buka. Oke. Wartawan yang nggak siap dia akan cuma ketawa doang. Gue nulis. Kenapa? Ya. Gue tahu gue ada keterbatasan untuk kamera. Ya gue mau nggak nulis itu. Atau misalnya waktu itu belajar karena waktu gue di Aceh pun seperti itu. Gue baru masuk, gue harus ke Aceh, gue harus siap dengan kondisi. Nah, wartawan harus siap. Lu suka nggak suka? Dan di sini ada peran PR. PR membantu kami, provide informasi, provide segala macam. Nah, itu PR butuh kepekaan gitu. Oke. Jadi kurang lebih begitu ya. Tapi apa bedanya pas lo jurnalis di lapangan sama lo ngajar di ruang? Oke. Sebetulnya nggak ada beda ya. Sebetulnya sama saja. Jadi wartawan yang baik, jurnalis yang baik itu pembelajar. Belajar terus. Editor yang baik itu juga sama. Dia tidak ngajarin tapi bimbing. Aku masih ingat banget ketika 2016 kalau nggak salah. Waktu itu ketemu sama Pak Renald Kasali. Ini boleh ntar si Pak Renald di tag aja tuh. Ya. Pak Renald waktu itu ngomong. Waktu itu kami sedang ada project bareng bikin buku. Dia ngomong, God, bentar lagi itu dosen tuh udah gak relevan. Saya cukup kaget kan. Nih ngomong profesor nih. Kenapa Prof? Oh iya. Kemajuan zaman. Kemajuan zaman itu membuat dosen tidak relevan. Loh kenapa Prof? Kalau dulu lu di kelas, dia memberikan informasi. Ya, dia mengasih ilmu yang dia sudah kuasai. Nah sekarang ngapain lu susah-susah datang ke kelas? Sementara di Google sudah ada semua. Ya. Nah terus gimana dong Prof? Nah lu harus bisa ngasih apa yang gak ada di Google? Konteks. Gue pikir Ya, konteks. Konteks kan gak cuma dari tahu. Ya kan, ada wise di situ, ada wisdom kan. Wisdom. Experience lah, jam terbang lu beda lah. Ya, itu yang mungkin membuat banyak sivitas akademika itu tergagap-gagap. Kayaknya nggak cuma sekarang, dari dulu ya. Makanya dari dulu kan selalu ada kata-kata kampus adalah menara gading. Kenapa? Ya karena memang dosen-dosennya nggak pernah lapangan. Ya. Ngajar jadi jurnalis, dia nggak pernah nulis berita, dia nggak pernah ke lapangan nyari berita, dia nggak pernah ngulik berita tuh kan. Soal itu saya nyolong dokumen misalnya, atau dari dokumen itu bisa mereka tulis jadi sesuatu yang berharga, berita yang berharga. Dosen itu nggak pernah. Terus ya apa yang mau lu kasih ke mahasiswa? Nah itu loh. Nah jadi justru dengan kondisi sekarang tantangannya adalah bagaimana ya itu lagi mempertemukan antara dunia akademik dengan dunia privat, dengan dunia kerja. PR pun juga sekarang banyak yang stres kan. Nerima junior, nulis kagak bisa, ya kan. Planning entah gitu kan. Ya udah deh, lu angkat-angkat barang aja gitu. Ya kan? Ya secara tantangannya memang beda lah dengan PR hari ini sama PR 10 tahun lalu gitu. Dan kualitas yang dicari juga beda gitu ya kan. Tapi pada kenyataannya kerja PR tapi kayak gitu. Yes, tapi yang tadi poin yang pertama yang tadi lu dibahas pertanyaannya Mercy lah. Di luar tadi harus bersih dan lain-lain, yang penting itu ya pinter in a way that lu mungkin gak paling pinter di kelas lu. Iya. Lu bukan book smart, lu bukan yang pokoknya bukan ranking 1, 2, 3 gitu. Tapi lebih kayak strategic thinker. Karena putting context, wisdom, experience tuh penting ya kan. Lu pinter tapi lu gak bisa menyambung cerita, nyambungin connect the dots juga percuma kan. Sebagai PR tuh menurut gue yang penting nomor satu tuh ya you have to be a strategic thinker. Karena you get paid for that ya kan. Lu gak perlu pinter tapi lu gak bisa membuka jalan buat klien lu, buat teman-teman jurnalis, buat policy maker untuk mencapai tujuan ini percuma. Ya kan? Ideas tuh priceless. Penting banget tuh ya strategic thinker. Itu yang harusnya sekarang jadi tantangan itu adalah dunia kampus. Kenapa? Ya kalau lu mau dapat produk yang cepat diserap oleh pasar ya dosen lu harus pinter, harus step ahead. Dia bisa memberikan konteks tadi. Iya, kalau enggak ya udah cuma sekedar lulus IPK
4 kali tapi Iya, cum laude Iya, segala cum macam, laude. tapi it doesn't mean anything. Iya, doesn't mean nothing. Udah itu doang. Iya, itu juga probably one thing yang mungkin harus di-address juga lah di Indonesia tuh gaji dosen gitu, Oh, kan iya. jauh bro. Maksudnya gini, gue dulu setelah gue S2 adalah a moment itu dimana gue mikir apa gue S3 ya. Tapi kan kalau S3 di Amerika tuh very specific Wah, lah. spesifik ya. PhD soalnya. PhD lo ngajar lah, that's it. Iya, iya. Nggak ada gunanya buat yang lainnya gitu kan. Dan programnya juga gunanya gitu sempet Wah, ngobrol. berat. Tapi di sana itu pada saat lu jadi dosen, apalagi kalau lu udah tenured, Wah, lu set for iya, life man. iya. Lu dapat duit riset, lu dapat ya segala macam. Lu starting salary udah over, misalnya kampus-kampus besar ya, over 100,000 misalnya. Lu kerja 9 bulan dari 12 gitu. Yeah. Summer lo off, Yeah. you get do your research whatever. Lu bisa keluyuran. Kalau lu ngajar pun lu dapat duit lagi. Yeah. Nah ini kan yang jauh banget gitu sama di Indonesia. Pada akhirnya Kampus yang paling bagus di Indonesia pun hmm, ya yang akhirnya gue males untuk ngajar di sana udah jauh tuh kan, cuman menang warna kuning doang tuh kan. Duitnya bikin lu ketawa doang. Iya kalau lu gimana ya? Apa yang lu harapin? Kalau lu mau hidup dari situ Iya. nggak layak cuy. Nggak Kecuali lagi-lagi lu dipaksa melakukan hal-hal yang harusnya nggak dilakukan sama dosen. Lu Iya. proyek lah apalah ini itu kan. Tapi ya itu tuh concernnya lah. Maksudnya kalau secara logika, I'm not saying that semuanya akan kayak gitu. Iya, Tapi iya. kan secara logika kalau lo kualitas ya dari remuneration dari gaji aja lo segitu, lo mau outputnya apa gitu, ya kan? Gimana lo mau dapet best of the best untuk mengajar kalau kompensasinya Ya. kayak gitu, sedangkan kalau di luar sana lo Wah, masih bro itu gue inget gitu kan ada associate professor gitu yang mau berlomba-lomba untuk dapetin posisi tenure yang terbatas ya. Men lo mesti research banyak-banyaknya, bener-bener Bagus. nulis paper, masuk International Journal. masuk jurnal, masuk international Iya, journal sampai akhirnya lo oke. Tapi pas lo udah set bro, lo udah dapet, lo Hidup. seumur hidup men. Ya, seumur hidup. You know, lu cuman mesti maintain through research Ya. untuk maintain the position, tapi lu nggak bisa dipecat, nggak bisa dipapain Ya, unless bener. lu Set ada for life. conduct. Exactly. Ya. Jadinya tuh benar-benar terjamin lah. Pas lu mendedikasikan hidup lu buat ngajar ini, hidup lu dijamin gitu. Yang itu Kalau mungkin itu benar, itu benar. moga-moga moving forward juga ada perubahan lah di Indonesia, at least dalam konteks Ya, mungkin lah nanti cucu kita lah ya. misalnya di mana lu jadi profesor tuh jadi Ya. beneran bukan hanya gelar doang Ya, gitu, ya, tapi lo benar bisa hidup, bisa sejahtera gitu. Anyway, Algot, it's been fun talking to you. Seru selalu kan kita ngobrol-ngobrol. Kapan-kapan datang lagi. Kalau lu punya buku berikutnya, apa lu baru balik dari mana, punya cerita-cerita, Insya Allah lah. mampir-mampir Tahun ya depan. kan? Tahun depan. jalan. Kemana? Ini kan aku lagi ngerjain satu tulisan buat kampus di Belanda. Tapi nggak tahu apakah nanti aku akan ke sana. Tapi yang pasti kemarin untuk yang Ukraine nanti akan ada conference gede di Berlin. Tapi juga belum tahu ya, namanya juga kita kan tergantung pada penyandang dana. Misalnya bisa ya gue jalan lagi ke sana, present, terus mungkin akan ngajar lagi di Ukraine. Oke. Mungkin untuk nextnya gue akan coba untuk riset soal dunia PR di Ukraine, terutama PR perang ya, di mana kondisi perang. Gimana mereka bikin narasi dan segala macam. Ya ini menarik juga buat kita. Interesting. Thank you, Anyway, Algot. thank you Siap, Algot. siap, Good luck with siap. everything. Sekali lagi kita tepuk tangan dulu buat Algot. Luar biasa. Thank you everybody. Thank you.